Hello everyone. Om Swastiastu. Good morning. How are you? I hope you are fine. Anak-anak semua, dimanapun anak-anak berada pada hari ini, kita akan belajar tentang Simple Present Continuous Tense. KI yang kita pelajari adalah KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Sedangkan KD yang akan kita pelajari hari ini juga yaitu KD 3.5, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan juga unsur-unsur kebahasaan present continuous, past continuous, dan future continuous. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyatakan dan menanyakan tentang tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke materi atau pembelajaran tentang simple present continuous tense. What is simple present continuous tense? Simple present continuous tense is a tense form which refers to the current action or when the composition is taking place. So, the action had already started and did not end when the thought took place. This tense can also be used to describe an event that happened briefly and or that has occurred over a long period of time. Nah, simple present continuous tense merupakan suatu tenses yang merujuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicara itu berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu berlangsung. Tenses ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi dengan singkat dan atau yang telah terjadi dalam rentang waktu yang lama. Tenses ini juga dikenal dengan sebutan present progressive tense karena tenses ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah tindakan yang mungkin atau bisa dilakukan di masa depan. Pada intinya, present continuous tense menunjukkan sebuah kejadian atau kondisi yang sedang terjadi sekarang, sering terjadi dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa depan. Nah, anak-anak, rumus dari present continuous tense dalam bentuk positif yaitu subjek ditambah to be atau plus to be plus verb in. Dalam bentuk negatif,
subject plus to be plus not plus verb ing. Dalam bentuk interrogatif atau kalimat bertanya, to be plus subject plus verb ing. Anak-anak, penggunaan to be di sini harus disesuaikan dengan subjeknya. Seperti misalnya kalau subjeknya I, to be-nya adalah am. Sedangkan kalau subjeknya you, we, dan they, to be-nya adalah a. Sedangkan kalau subjeknya she, he, dan it, itu to be-nya adalah is. Anak-anak, fungsi to be di sini adalah sebagai kata kerja atau kata kerja bantu yang menghubungkan subjek ke predikatnya. Seperti adverb, kata keterangan, adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan verb, kata kerja. For example, contoh dari kalimat simple present continuous tense dalam bentuk positif. She is sleeping right now. Yang artinya dia sedang tidur sekarang. Sedangkan bentuk negatifnya, she is not sleeping right now. Dia sedang tidak tidur sekarang. Sedangkan pada kalimat interrogatif atau kalimat bertanya, is she sleeping right now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Ibu akan kasih contoh lagi satu, yang nomor 2 atau contoh kedua. We are studying today. Dalam bentuk negatif, we are not studying today. Sedangkan dalam bentuk interrogatif, are we studying today? Oke anak-anak, di sana pada kalimat positif, we itu sebagai subjek, sedangkan to be-nya adalah a, sementara study itu adalah kata kerjanya, kita tambahkan ing. Today adalah keterangan waktunya. Dalam bentuk negatif, we, setelah itu ditambahkan to be, baru kita tambahkan not, tambahkan kata kerja bentuk ing, kemudian keterangan waktu. Dalam bentuk interrogatif, to be kita bawa ke depan, setelah itu baru subjek, kata kerja bentuk ing, kemudian keterangan waktu. Are we studying today? Oke anak-anak, penggunaan dari simple present continuous tense secara khusus digunakan untuk keadaan sebagai berikut. Nomor A, untuk menunjuk suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. For example atau sebagai contoh, di sini adalah it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Di sini artinya sekarang sedang hujan. Sekarang sedang hujan. Saya menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti hujan di sini dan aksi menunggu dilakukan subjek sudah terjadi sebelum subjek berbicara dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai berbicara. Dan coba anak-anak lihat contoh nomor 2, yaitu this semester Amir is taking 5 class.
Nah, itu dia biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. This semester Amir is taking 5 class. Yang artinya di sini Amir mengambil 5 kelas pada semester ini. Untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Di sini artinya dia akan menghabiskan liburan di Bangkok minggu depan. Berarti liburannya minggu depan kemungkinan besar akan terjadi. Oke anak-anak, sekian untuk simple present continuous tense. Mengingat present continuous tense tidak hanya digunakan untuk menunjuk kejadian yang berlangsung sekarang, tetapi juga masa depan yang dekat, maka penggunaan keterangan waktu sangatlah penting diperhatikan. Umumnya, keterangan waktu berikut digunakan pada kalimat present continuous tense. Pada saat terjadi pembicaraan, atau at the time of speaking, biasanya tenses ini menggunakan keterangan waktu seperti right now, at the moment, today, at present, etc. Pada waktu sekitar, waktu pembicaraan, around the time of the speaking, keterangan waktu yang digunakan seperti this month, this year, this week, this semester, etc. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak bisa dan dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Tetaplah semangat belajar di rumah. Sekian dulu. Tidak lupa Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sekian, terima kasih. Goodbye.